Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan pelajari soal manajerial pada seleksi P3K Guru tahun 2025 untuk gelombang 2, tentu ini untuk tahun anggaran 2024, Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, kita akan pelajari langsung soal manajerial yang pertama. Pak Budi adalah manajer di sebuah perusahaan konsultasi. Seorang klien penting meminta Pak Budi untuk memodifikasi laporan kinerja proyek sehingga tampak lebih menguntungkan daripada kenyataannya. Klien ini merupakan sumber pendapatan besar bagi perusahaan Pak Budi, menunjukkan kejujuran dan konsisten dalam bertindak sesuai nilai-nilai organisasi. Apa tindakan Pak Budi? Nah, di sini Bapak Ibu Guru, kita lihat Pak Budi itu subjeknya sebagai apa? Subjek Pak Budi di sini sebagai manajer. Nah, seorang manajer berarti dia memimpin perusahaan Bapak Ibu. Kemudian, ada kliennya Pak Budi atau pelanggan bisa, atau customernya bisa ya. Yang penting ini adalah kliennya Pak Budi yang memodifikasi laporan kinerja proyek sehingga tampak lebih menguntungkan daripada kenyataannya. Ini memiliki makna Bapak Ibu Guru bahwa laporan tersebut itu dimanipulasi atau tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, maka kalau ini kita masukkan dalam soal manajerial, ini tidak sesuai dengan asas integritas, yaitu terkait dengan kejujuran, kemudian tidak melakukan hal-hal tercela. Nah, maka oleh sebab itu, kita sebagai Pak Budi di sini harus memiliki sikap yang namanya integritas. Nah, maka oleh sebab itu, apa yang dia harus lakukan Pak Budi sehingga dia memiliki sikap integritas. Klien ini merupakan sumber pendapatan besar bagi perusahaan Pak Budi. Nah, walaupun dia merupakan sumber pendapatan besar, Bapak Ibu Guru, ini tidak penting. Yang penting, yang dinilai dari soal itu adalah terkait dengan integritas kita, Bapak Ibu Guru ya. Nah, maka jawaban yang tepat dari soal ini adalah yang mana? Apakah A, menolak permintaan klien dengan menjelaskan bahwa perusahaannya berpegang teguh pada prinsip kejujuran dan transparansi dalam setiap laporan? Jawaban A kita akan simpan, Bapak Ibu Guru. Kemudian yang B, menerima permintaan klien untuk menjaga hubungan baik, namun mencari cara untuk secara etis mencerminkan kinerja proyek yang sebenarnya dalam laporan tersebut. Jawaban B, kita pasti eliminasi Bapak Ibu Guru karena ini menunjukkan kita tidak memiliki nilai integritas, yaitu nilai kejujuran. Yang C, menyampaikan kepada klien bahwa permintaan tersebut akan dipertimbangkan dan menggunakan sebagai kesempatan untuk membahas lebih lanjut tentang pentingnya transparansi dan kejujuran dalam laporan. Jawaban C, Bapak Ibu Guru, ini kita eliminasi karena Bapak Ibu kalau terkait dengan integritas Bapak Ibu jangan ragu untuk memutuskan. Karena kita sudah tahu di dalam soal itu tidak sesuai dengan nilai-nilai integritas atau nilai kejujuran, maka jawaban C ini wajib kita eliminasi ya. Tidak perlu dipertimbangkan lagi Bapak Ibu. Kemudian jawaban D, mengajak klien untuk diskusi lebih lanjut, menjelaskan dampak jangka panjang dari tindakan tersebut terhadap reputasi kedua belah pihak, dan menawarkan solusi alternatif yang etis. Jawaban D ini Bapak Ibu Guru kita pasti eliminasi, karena ini masih membuka peluang Bapak Ibu Guru untuk tidak berbuat sesuai dengan integritas. Nah, maka jawaban D ini kita kasih skor 3 saja Bapak Ibu. Nah, maka jawaban yang memiliki nilai integritas tertinggi adalah jawaban yang A. Nah, Bapak Ibu Guru, kami menyediakan buku di toko Shopee kami, di toko Shopee Marumat. Link pembeliannya ada di deskripsi Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu bisa membeli buku ini. Buku ini Bapak Ibu diperuntukkan untuk Bapak Ibu yang ikut tes P3K Guru. Karena di sini banyak membahas soal situational judgment test, yaitu soal yang diperuntukkan untuk guru Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu silahkan check out saja di toko Shopee-nya ya. Linknya ada di deskripsi. Biasanya juga muncul di awal nanti Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu Guru, kita lanjutkan ke soal berikutnya.
Namun sebelum kita lanjut Bapak Ibu, kami sampaikan juga bahwa kami membuka bimbel P3K Guru tahap 2 tahun 2025. Bapak Ibu dapat mendaftarkan diri dengan cara ketik daftar PPPK Guru, kirim ke WhatsApp kami di 081803 358023. Nanti kalau Bapak sudah mengirimkan format yang ini, nanti Bapak Ibu akan kami masukkan ke dalam grupnya. Kemudian di dalam bimbel ini Bapak Ibu Guru kami ada 12 pertemuan regulernya. Kemudian nanti pasti akan kami bonus pertemuan Bapak Ibu Guru. Kemudian juga Bapak Ibu nanti yang kita bahas dalam bimbel ini yaitu soal yang dibahas berdasarkan keputusan Menpan RB nomor 348 tahun 2024. Nah, soal yang dibahas nanti ada soal teknis situational judgment test, manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Fasilitas bimbelnya seperti yang kami sajikan di sini Bapak Ibu ya. Nah, untuk cek testimoni bimbel kami, silahkan Bapak Ibu klik s.id/bimbel PPPK Guru. Oke, baik Bapak Ibu Guru, kita masih bahas soal tentang manajerial. Pak Johan mendapatkan informasi dari bawahannya bahwa pesaing utama perusahaannya menggunakan data palsu dalam kampanye iklannya. Sebagai manajer umum, apa yang harus Pak Johan lakukan? Nah, kalau kita lihat dari soal ini Bapak Ibu Guru, ada pesaingnya menggunakan data palsu dalam kampanye iklan. Nah, di sini posisi Pak Johan itu sebagai manajer Bapak Ibu Guru atau sebagai atasan. Apa yang harus dilakukan Pak Johan untuk menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai integritas, yaitu menggunakan data palsu dalam kampanye iklan. Nah, maka oleh sebab itu, sikap yang tepat dilakukan Pak Johan untuk saingannya yaitu yang mana? Apakah A, memanfaatkan informasi tersebut untuk membuat kampanye serupa yang lebih menarik perhatian publik, mengabaikan informasi tersebut? Oke, jawaban A Bapak Ibu Guru otomatis kita eliminasi dulu ya. Karena kalau kita memanfaatkan informasi tersebut untuk membuat kampanye serupa, ini juga kita tidak memiliki nilai integritas. Mohon maaf, oke. Nilai integritas. Maka jawaban A ini kita eliminasi. B, mengabaikan informasi tersebut karena tidak ingin terlibat dalam praktik yang tidak etis. Jawaban B boleh kita simpan dulu Bapak Ibu Guru, tetapi nanti kita akan bahas lebih jelas. C, menggunakan informasi tersebut untuk menginformasikan publik tentang praktik tidak etis pesaing melalui kampanye kejujuran. Nah, jawaban C juga Bapak Ibu, kalau kita menggunakan informasi yang digunakan oleh pesaing tersebut, informasi yang tidak benar itu, kemudian kita jadikan bahan untuk menggunjingnya atau untuk membulinya, ini juga Bapak Ibu bukan cara yang etis. Maka jawaban C ini pasti kita eliminasi Bapak Ibu Guru. D, menyelidiki lebih lanjut untuk memastikan kebenaran informasi sebelum mengambil tindakan apapun. Jawaban D kita akan simpan Bapak Ibu Guru ya. Nah, di sini Bapak Ibu Guru ada B dan D. Nah, sebaiknya Bapak Ibu untuk tindakan yang dilakukan oleh Pak Johan terkait dengan ada pesaing perusahaannya yang menggunakan data palsu dalam kampanye iklannya, Pak Johan sebaiknya dia menyelidiki dulu sebelum mengambil tindakan apapun. Nah, maka jawaban yang paling tepat di sini adalah jawaban D. Untuk jawaban E, mengabaikan informasi tersebut karena tidak ingin terlibat dalam praktik yang tidak etis. Nah, jawaban B ini Bapak Ibu Guru, kalau ada orang salah, maka kita beritahu dia Bapak Ibu Guru apa yang dilakukannya itu salah. Nah, kalau kita biarkan orang bersalah Bapak Ibu itu juga tidak tepat ya. Nah, jawaban B ini lebih pada membiarkan orang bersalah. Maka jawaban B kita eliminasi karena kita abaikan. Bapak Ibu, kami juga menyediakan buku untuk tes P3K Guru di tahun 2025 ini, di mana di dalam buku ini Bapak Ibu
kita buat sesuai dengan keputusan Menpan RB nomor 348. Bapak Ibu bisa beli di toko Shopee kami di toko Shopee Marumat. Link pembeliannya sudah ada di deskripsi Bapak Ibu guru ya. Silakan Bapak Ibu bisa dimanfaatkan buku ini untuk belajar. Nah, di dalam buku ini Bapak Ibu sudah lengkap soalnya, ada situational judgment test, manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Baik Bapak Ibu guru, kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Ibu Anita sebagai kepala divisi pemasaran mengetahui bahwa beberapa anggota timnya sengaja mengurangi target penjualan dalam laporan untuk mendapatkan bonus yang lebih besar. Ini bertentangan dengan nilai-nilai integritas yang dianut perusahaan. Bagaimana seharusnya Ibu Anita bertindak? Nah, biasanya nanti Bapak Ibu guru di dalam soal ini tidak ada ya terkait dengan kalimat ini bertentangan dengan nilai-nilai integritas. Ini biasanya tidak ada di dalam soal. Nah, untuk mengidentifikasi terkait dengan soal integritas atau soal manajerial pada kisi-kisi integritas, Bapak Ibu pasti nanti di soalnya itu terkait dengan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kejujuran. Pasti nanti melakukan hal-hal tercela. Pasti nanti melanggar aturan yang ada di perusahaannya. Nah, maka oleh sebab itu, ketika Bapak Ibu guru menemukan soal seperti itu, maka pilihlah jawaban yang memperlihatkan sikap kita yang tidak mau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai atau hal-hal yang buruk Bapak Ibu ya. Nah, maka Bapak Ibu guru, kita harus menunjukkan sikap yang berintegritas, itu sikap jujur, kemudian melakukan hal-hal tidak tercela, menghindari hal-hal tidak tercela. Nah, maka oleh sebab itu, sikap yang Ibu Anita lakukan ketika nanti ada beberapa anggota timnya mengurangi target penjualan dalam laporan untuk mendapatkan bonus yang lebih besar, maka ini Bapak Ibu kita harus bisa menegurnya untuk bawahan kita Bapak Ibu ya, kemudian bisa kita berikan peringatan kepada bawahan-bawahan ini. Nah, maka oleh sebab itu jawaban yang tepat adalah yang mana? Apakah A, mengabaikan masalah ini demi menjaga moral tim yang tinggi dan menghindari konflik internal? Jawaban A, kalau hal yang salah Bapak Ibu guru tidak boleh diabaikan. Apalagi kalau kita di sini merupakan atasan dari anak buah tersebut atau tim kita. Maka jawaban A kita eliminasi. Yang B, membahas masalah ini dalam rapat tim dan meminta semua anggota untuk berpartisipasi dalam penyusunan laporan yang benar. Jawaban B boleh kita simpan dulu Bapak Ibu guru. Yang C, memberi peringatan kepada anggota tim yang terlibat dan mengajarkan pentingnya kejujuran dalam pelaporan. Jawaban C pasti kita akan simpan. Yang D, secara pribadi mengoreksi laporan tersebut dan menyampaikan versi yang benar kepada manajemen atas tanpa memberitahu tim. Nah, jawaban D ini Bapak Ibu guru boleh kita simpan dulu ya. Kita akan lihat Bapak Ibu guru mana yang paling tepat. Nah, kalau jawaban D Bapak Ibu guru sengaja saya simpankan, tetapi ini sebenarnya salah. Kenapa salah Bapak Ibu guru? Walaupun kita di sini mengoreksi Bapak Ibu guru laporan yang tidak benar itu, tetapi ketika orang melakukan sesuatu yang salah, kita tidak katakan, "Kak, yang kamu lakukan itu salah loh." Nah, maka di sini Bapak Ibu kita seolah-olah menyetujui salahnya dia kalau kita tidak menegurnya Bapak Ibu guru. Apalagi kalau di sini posisinya Ibu Anita itu sebagai kepala divisi, dia berhak menegur bawahannya, ya. Maka oleh sebab itu jawaban D ini kita eliminasi. Jawaban B Bapak Ibu guru ya, membahas masalah ini dalam rapat tim dan meminta semua anggota untuk berpartisipasi dalam penyusunan laporan yang benar. Jawaban B Bapak Ibu guru tidak tepat. Karena kalau ada anggota tim atau beberapa anggota tim ini yang melakukan sebuah kesalahan, kita sebagai manajer, sebagai atasannya berhak menegur Bapak Ibu, berhak memberikan peringatan. Nah, maka oleh sebab itu jawaban B ini kita eliminasi. Jawaban yang paling tepat adalah jawaban C. Kita memberikan peringatan kepada anggota tim yang terlibat dan mengajarkan pentingnya kejujuran dalam pelaporan. Nah, jadi nilai-nilai integritas kita juga harus munculkan Bapak Ibu guru kepada anggota tim kita.
Nah, jadi Bapak Ibu untuk mendapatkan soal-soal lebih lengkap, Bapak Ibu guru bisa mengikuti bimbel P3K kami. Silahkan Bapak Ibu guru chat WhatsApp kami di 081 803 358 023. Nanti Bapak Ibu guru yang mengikuti bimbel otomatis akan mendapatkan e-book ini Bapak Ibu guru. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin membeli e-book ini saja bisa Bapak Ibu ya, nanti bilang saja Kak mau beli e-book gitu ya. Oke. Nah, pembelian e-booknya Bapak Ibu nanti di dalam e-book ini sudah ada soal SJT-nya, kemudian soal manajerial, sosiokultural dan juga wawancara. Bapak Ibu, saya akan perlihatkan untuk hasil bimbel kami di tahun 2024 kemarin dan juga 2023 ada. Saya langsung Bapak Ibu tujukan ke websitenya ya, yaitu nanti Bapak Ibu bisa kunjungi sendiri juga di s.id garis miring bimbel PPPK guru. Nah, oke, saya akan perlihatkan langsung Bapak Ibu guru ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang mengunjungi website yang ini, nanti Bapak Ibu guru akan ditujukan ke seperti ini Bapak Ibu. Nah, testimoni bimbel sudah lengkap di sini Bapak Ibu guru. Kemudian terkait dengan aturan-aturan, di sini juga ada pembelian buku P3K guru ada, pendaftaran bimbel P3K guru juga ada ya. Kita coba cek testimoni yang terbaru aja, yang tahun 2024 Bapak Ibu guru. Untuk tahun 2023, silahkan Bapak Ibu nanti bisa cek sendiri ya di website yang telah kami sebutkan ini. Oke. Ini Bapak Ibu guru ada yang paling atas dulu deh yang kita bacakan di sini. Nah, ini dari Laila Majdi. Saya urutan ketiga, Pak. Semoga tidak tergeser. Nah, ini ketika dia hasil tesnya kemarin, dia berada di urutan ketiga. Coba kita cek ke bawah Bapak Ibu, mungkin ada gambar yang sudah keluar di sini. Alhamdulillah Pak Maru. Nah, ini mengabarkan dia lulus Bapak Ibu guru ya. Ini ada Yusi Handayani. Alhamdulillah Pak, saya lulus di urutan ketiga. Makasih banyak Pak atas bimbingannya. Alhamdulillah saya sangat bersyukur Pak. Nah, nanti Bapak Ibu bisa cek lagi yang lainnya ya di website kami ini. Mohon maaf Bapak Ibu, itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.